Halo Sobat Ayon, ketemu lagi nih sama gua. Kalian tahu nih apa? Nah, ini udah sangat familiar banget nih di kalangan IT. Tapi masa IT doang yang tahu tentang barang ini? Nah, ini namanya mikrotik nih. Kita bahas tentang penjelasan serta fungsi-fungsinya. Ayo kita mulai. Mikrotik adalah sistem operasi berbasis perangkat lunak nih Sobat Ayon. Mikrotik ini digunakan untuk dapat mengubah komputer menjadi router nih, di mana fungsi router tersebut itu sebagai pengendali data, terus lalu lintas data juga, dan fungsi utamanya ya untuk mengantarkan internet ke perangkat kalian nih. Mikrotik ini juga merupakan suatu nama perusahaan asal Latvia nih, namanya juga Mikrotik. Nah, pendirinya itu ada dua sih, namanya Jansen Trulli dan Armin Richtins. Nah, kita udah bahas nih masalah sejarahnya. Nah, ada lagi sebenarnya fungsinya. Apa aja sih? Pertama, dia itu routing fungsinya. Mikrotik itu dapat mengarahkan lalu lintas data antar jaringan sehingga perangkat di dalam jaringan dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lain. Kemudian ada firewall. Mikrotik dapat berfungsi sebagai firewall untuk melindungi jaringan dari serangan atau akses yang tidak sah nih. Dan yang paling sering digunain sih buat bandwidth management. Bandwidth management itu ya menggunakan mikrotik, di mana mikrotik dapat mengatur dan membatasi penggunaan bandwidth di jaringan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja jaringan. Kemudian ada wireless access point / client. Apa sih maksudnya? Nah, itu mikrotik itu digunain untuk access point atau client di jaringan yang nirkabel atau wireless. Kemudian juga bisa nih jadi server. Mikrotik itu dapat menjalankan berbagai fungsi server seperti DHCP server, DNS server, dan web proxy server. Kemudian autentikasi. Mikrotik itu menyediakan fitur autentikasi untuk mengontrol akses pengguna ke jaringan. Kemudian blokir konten. Mikrotik itu dapat digunakan nih untuk memblokir konten terlarang atau tidak pantas. Indonesia itu kan masuk ke internet sehat kan? Nah, itu biasanya dari perangkat-perangkat ini di settingnya nih. Bayangin nih, pengguna internet sebagai kendaraan, bandwidth sebagai jalan, dan mikrotik ini sebagai pengatur lalu lintas data yang kalian akan gunakan. Kalau semua kendaraan lewat di jalur yang sama, tanpa aturan di waktu yang sama, dan ada juga tipe pengguna kendaraan yang berbeda-beda, pasti bakalan macet nih. Tanpa pengatur lalu lintas dan resiko kecelakaan itu makin besar banget. Tapi kalau ada mikrotik itu, semuanya udah teratur dan sudah manage pengguna kendaraan yang nakal-nakal. Jadi fungsi mikrotik itu sebagai pengatur lalu lintas nih, tapi di dunia digital, alias polisinya digital nih, tapi emang perlu disetting-setting. Dimana banyak juga kan pengguna-pengguna yang nakal, nah ini bisa dikontrolnya melalui ini nih. Gimana? Agak paham kan? Terus solusi yang mikrotik tawarkan apa aja? Ada beberapa solusi nih yang mikrotik bisa tawarkan. Pengelolaan jaringan lokal. Mikrotik itu dapat digunakan untuk mengkonfigurasi jaringan lokal termasuk pengaturan IP, DHCP, dan DNS. Kemudian sistem autentikasi. Mikrotik melalui fitur autentikasi untuk mengontrol akses pengguna ke jaringan. Kemudian ada hotspot. Mikrotik dapat digunakan sebagai hotspot untuk menyediakan akses internet kepada pengguna. Pengelolaan jaringan nirkabel. Mikrotik dapat dikonfigurasi nih sebagai access point atau AP biasanya disebut ini, atau station untuk membangun jaringan nirkabel atau wireless. Kemudian ada firewall. Mikrotik memiliki fitur firewall yang kuat untuk melindungi jaringan dari ancaman luar nih. Kemudian ya routing. Mikrotik dapat digunakan untuk routing antar jaringan, menghubungkan perangkat ke internet, dan mengoptimalkan jalur jaringan. Kemudian ada NAT atau Network Address Translation. Mikrotik mendukung NAT untuk mempermudah pengelolaan alamat IP dan keamanan jaringan. Kemudian ada pengelolaan bandwidth. Mikrotik dapat digunakan untuk membatasi dan mengalokasikan bandwidth kepada pengguna atau perangkat tertentu. Kemudian ada pengelolaan jaringan terpusat. Mikrotik memiliki fitur untuk mengelola dan memantau jaringan dari satu lokasi. Kemudian ada pengaturan waktu atau NTP. Mikrotik dapat berfungsi sebagai klien NTP untuk mensinkronkan waktu perangkat dengan server waktu. Gimana, banyak kan fungsinya dari mikrotik tersebut? Pakai mikrotik itu ibarat lu punya pengatur lalu lintas data lu. Kalau ngebayanginnya itu kalau di jalan itu kalian nggak tahu nih
di jalan itu lagi ramai atau enggak, banyak pengguna jalan yang enggak mengikuti aturan rambu-rambu itu atau enggak. Nah, fungsi mikrotik itu mereka mengontrol dan mengendalikan hal-hal tersebut nih. Tapi kalau di dunia digital itu untuk misalnya nih mengontrol pengguna-pengguna yang bakal mengakses ke hal-hal yang tidak pantas nih untuk ditonton dan dilihat. Kalian ngerti kan? Fungsinya kontrol. Gitu aja penjelasan singkat hari ini ya. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan tentang konten ini atau pembahasan kali ini, kalian jangan ragu-ragu nih untuk komen di kolom komentar kita nih. Dan kalian juga jangan lupa nih, supaya dapat update-update terus dari video-video kita nih, like, share, and subscribe. Tonton nih di konten berikutnya. Ayo Network, for better life, turn on your life.